Tetapi kalau misalkan di dalam dua sisi ini birahi serta emosinya itu nggak balance ya, atau lebih besar emosinya bahkan lebih besar birahinya, itu nanti berakibatkan tidak seimbang dia teman-teman. Contoh kecil, kalau misalkan teman-teman memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kicomania, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya dan Murai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di video kali ini seperti biasa teman-teman, saya selalu membuatkan requestan para subscriber saya, dan insya Allah setiap jam 12 siang saya akan konsisten, saya akan balas satu persatu. Tetapi apabila kalau requestan para subscriber saya itu sudah ada di channel YouTube saya teman-teman, silakan saja di scroll ya ke bawah, nanti akan terlihat ya teman-teman, requestannya sudah sangat lengkap sekali. Dan langsung saja ya teman-teman, ini salah satu subscriber saya yang bernama Cidong ya teman-teman. Saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman, requestannya seperti itu ya, biar teman-teman dapat menilai sendiri apakah edukasi yang saya berikan masuk akal atau tidak. Di sini saya sebutkan sedikit ya teman-teman, requestan dia Om bikin video tentang cara mengatasi murai cabut sayap, cabut dada, dan cabut ekor ya. Menurut saya ini sangat penting ya teman-teman. Sebelumnya juga saya sudah bahas ya di channel YouTube saya ya, tetapi sekarang saya akan bahas lagi kembali karena menurut saya ini sangatlah penting untuk kita pelajari bersama ya. Dan untuk teman-teman silakan disimak sampai akhir, serta jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena dukungan teman-teman itu sangat berguna untuk saya teman-teman. Dan juga sebelum saya bahas ya, kalau teman-teman lihat channel saya itu kan di bawahnya ada seperti tanda bertulisan love ya teman-teman. Di atas kolom komentar itu ada tanda bertulisan love. Itu kalau teman-teman sudi silakan saja diklik ya teman-teman. Itu kan ada bonus untuk saya ya. Kalau teman-teman sudi silakan saja diklik, berapapun saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja saya bahas intinya teman-teman. Kita merawat murai batu itu. Nah, murai batu itu yang bisa tampil di lapangan atau bahkan gacor ya teman-teman, itu harus birahi serta harus emosi. Yang pertama kita kejar birahinya dulu ya teman-teman. Kita kejar birahi, lalu birahinya sudah dapat, dalam arti jebol birahi dulu ya. Setelah jebol birahi, barulah kita stabilkan dan kita naikkan emosi. Karena dua sisi ini sangatlah penting untuk menyeting murai batu kita bisa tampil di lapangan. Tetapi kalau misalkan di dalam dua sisi ini birahi serta emosinya itu nggak balance ya, atau lebih besar emosinya bahkan lebih besar birahinya, itu nanti berakibatkan tidak seimbang dia teman-teman. Contoh kecil, kalau misalkan teman-teman memiliki murai batu yang birahinya terlalu tinggi, itu dapat mengakibatkan dia ngebet serta ngelowo ya teman-teman. Pada saat digantang dia ngebet, itu menurut saya sudah sangat parah sekali. Bahkan sampai dengan turun karpet dan ngelowo ya teman-teman. Itu bisa dikategorikan dia birahi. Nah, tetapi kalau kategori over emosi, itu biasanya murai batu harian di rumah bongkar isiannya teman, selalu bongkar isian full materi ya. Ketika dia digantang dia nabrak jeruji sangkar ya teman-teman, lalu buang-buang materi, bahkan lebih parahnya dia mantul ke bawah serta naik lagi ke tangkringan
buang-buang materi. Nah, itu bisa dikategorikan over emosi. Jadi, menurut kesimpulan saya, apabila murai batu teman-teman dia birahi serta over emosi, itu dia tanda-tandanya itu sangat berbeda. Murai over emosi selalu di rumah bongkar materi. Dan murai over birahi selalu di rumah selalu ngukluk suara monoton. Ya teman-teman. Nah, itu dasarnya ya teman-teman. Nah, ini kalau untuk murai batu yang cabul ya, menurut saya murai cabul itu dikarenakan emosinya terlalu tinggi, birahinya lebih rendah ya teman-teman dari emosi, makanya dia terjadi cabul ya teman-teman. Atau nyabutin bulu ekor, sayap, bahkan bulu dada yang lebih parahnya. Itu menurut saya terlalu over emosi. Hawa badan dia panas, ya, birahinya kurang, maunya nyerang lawan, ya, tetapi yang lawan yang dia serang itu tak ada, makanya dia menyakiti dirinya sendiri. Itulah yang bisa saya simpulkan, murai batu, cabul ekor, sayap serta dada itu diakibatkan karena over emosi. Tetapi di sini juga penanganannya ada yang berbeda ya teman-teman. Dari cara penanganan cabul sayap itu juga sangat berbeda, cabul ekor sangat berbeda ya teman-teman, serta cabul dada juga sangat berbeda. Kalau cabul sayap, menurut saya emosinya tinggi, ya, birahinya kurang, staminanya kurang teman-teman, atau extra polinya kurang. Itu cabul sayap. Dan kalau untuk cabul ekor, itu biasanya burung itu over emosi teman-teman. Emosinya tinggi, birahinya kurang. Ya kan? Ada salah seorang subscriber saya juga teman-teman, dia dari Lampung ya. Dia memiliki murai batu yang over emosi. Ekornya setiap dia mabung dipatahin teman-teman, dicabutin. Nah, saya gali informasi dari dia, settingan orang yang pertama itu seperti apa, Om. Nah, dia menyebutkan ya teman-teman, segala cara sudah dia sebutkan mengenai murai batu yang over emosi ini. Dia memakai jangkrik dengan porsi tinggi sudah, porsi rendah pun sudah, tetapi hasilnya masih nihil ya teman-teman. Lalu dia menelepon saya ya teman-teman dari Facebook, lalu saya telepon balik ya di messenger saya. Lalu saya gali informasi kepada dia. Saya tanya settingan awal di orang pertama. Ternyata settingan yang murai batu cabul ekor ini milik orang Lampung ini teman-teman, dia itu hariannya banyak memainkan kroto, tetapi jangkriknya porsinya dikit. Nah, jadi bisa saya simpulkan ya teman-teman, penanganannya dasarnya murai orang tersebut over emosi, jadi dibalik langsung dilakukan dengan cara perawatan naikkan birahi. Menurut saya teman-teman, jangkrik banyak itu dapat menaikkan emosi, ya kan? Nah, kroto banyak dapat menyebabkan birahi. Nah, makanya tinggal kita balik ya teman-teman. Jadi murai batu orang tersebut saya sarankan untuk memakai kroto dengan porsi banyak ya untuk hariannya, tetapi jangkriknya sedikit teman-teman. Jangkriknya cukup 2 ekor bahkan 3 ekor, tetapi kroto pagi sore dikasih ya teman-teman. Dan juga ciri-ciri murai batu over emosi itu biasanya ketika dia dijemur tidak kuat panas teman-teman. Dia itu lebih cenderung lebih mangap ya dan tidak kuat panas. Makanya itu dikategorikan murai batu over emosi. Dan untuk cabul bulu dada itu menurut saya juga sama ya teman-teman. Dasarnya emosinya tinggi, staminanya tak ada. Makanya dia nakal, menyakiti dirinya sendiri.
Nah, saran saya teman-teman, kita harus mensiasati cukup dengan cara kita pahami dulu karakter murai batu kita ya teman. Apakah dia oper birahi atau oper emosi. Ya kan? Nanti kita selidiki ya penyakitnya dia seperti apa. Saran saya, kalau kita ingin nyeting murai batu atau mencari settingan murai batu, janganlah kita pakai settingan tinggi. Apalagi kalau murai batu teman-teman itu sudah gacor. Karena menurut saya teman, burung murai batu yang sudah gacor itu birahinya sudah pas, emosinya sudah pas. Jadi kita hanya menstabilkan saja titik birahi serta emosi dia, dan kita mainkan pengobaran untuk menjaga stamina tenaga dia teman-teman. Seperti itu. Makanya murai batu saya semua teman-teman itu enggak saya berikan porsi jangkrik banyak ya, karena menurut saya, kalau kita kasih settingan jangkrik banyak, itu nanti level tingkatan dia pada saat di lapangan itu akan lebih tinggi lagi, teman-teman. Akan lebih susah untuk kita setting stabil di lapangan. Seperti itu. Dan saya rasa cukup ya, teman-teman. Itu dia cara konsisten saya memahami karakter murai batu yang cabul ekor, cabul dada, serta cabul sayap ya teman. Sudah saya jabarkan semua. Itu juga menurut pengalaman dan yang saya riset sendiri ya teman-teman. Serta yang saya pelajari dari para senior murai batu di lapangan. Dan mohon maaf ya teman-teman, apabila saya ngomongnya terbata-bata ya. Saya itu nervous kamera ya teman-teman. Saya nervous kamera, tetapi kalau untuk edukasi perawatan yang saya berikan insya Allah real ya, tidak ada yang saya tutup-tutupi, dan yang langsung saya alami serta yang saya pelajari dari para senior murai batu di lapangan. Oke, akhir kata ya teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania.